Halo sahabatku, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya ingin membagikan kepada kita tentang satu topik yang saya tahu hari-hari ini mungkin kita alami, yaitu tentang hal kekhawatiran. Bagaimana sikap saya dan saudara sebagai umat Allah dalam menyikapi soal kekhawatiran. Kekhawatiran itu sendiri bukanlah dosa. Tetapi kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran, oleh kecemasan, kalau kita memelihara kekhawatiran ini, maka itu berarti dosa. Untuk itu, Rasul Paulus menasihati jemaat-jemaat yang ada di kota Filipi. Dia berkata di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jangan kita khawatir. Bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Rasul Paulus berkata, kita harus menyatakan kepada Allah segala keinginan kita, doa-doa kita, permohonan-permohonan kita. Dalam hal apa? Apa saja yang saudara khawatirkan? Apa saja yang kita cemaskan? Mari, daripada kita sampaikan itu kepada orang lain, lebih baik kita sampaikan itu kepada Allah. Kita berdoa, meminta kepada Allah. Bukankah firman Allah berkata, mintalah maka kamu akan menerima? Yesus sendiri berkata, kalau kita memiliki kebutuhan, berdoalah kepada Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga tahu apa yang saudara butuhkan. Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang kau minta. Bahkan dia akan memberikan yang terbaik. Lebih terbaik daripada yang kita anggap terbaik untuk Allah berikan kepada kita. Kemudian Paulus juga mengingatkan kepada kita di dalam berdoa dan memohon kepada Allah, kita harus awali dengan pujian. Awali dengan ucapan syukur. Mengucap syukur karena Allah sudah menolong kita di waktu-waktu yang lalu. Mengucap syukur karena kita percaya apa yang kita minta, Allah pasti kabulkan. Sehingga di dalam ayat yang ke-7 kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah ini berarti ketenangan yang hanya dimiliki oleh Allah. Dan tentunya kepada orang yang kepadanya dia berikan. Kalau kita menjalani sikap yang seperti ini, berdoa, mengucap syukur kepada Allah, kita menaikkan permintaan-permintaan kita atas apa yang kita khawatirkan, maka Allah akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata memelihara ini mengambil ilustrasi tentang bagaimana ada benteng-benteng yang dijaga. Allah akan memelihara, menjaga kita dengan damai sejahtera. Sehingga kita akan memperoleh ketenangan, kedamaian di masa-masa yang sulit seperti yang kita alami saat ini, masa pandemi COVID-19. Ketenangan oleh karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah beserta dengan kita. Allah menjawab doa-doa kita. Firman Allah berkata dalam Mazmur 37 ayat yang keempat, dan bergembiralah akan Allah, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Itu akan membuat kita tenang dan damai pada masa-masa pandemik ini. Untuk itu, jangan khawatir, tetapi mengucap syukurlah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, naikkan permohonan-permohonan kepada Allah, dan percayalah Allah akan menjawab doa-doa saudara. Sampai ketemu kembali.